Gue pengen jujur di awal video ini. Gue kayaknya punya penyakit yang sama kayak banyak orang. Gue tuh suka banget nyoba ngontrol hal-hal yang gak bisa gue kontrol. Bahkan kadang gue berasa kayak Pain dari Naruto yang pengen kontrol kedamaian dunia. Padahal rumah sendiri aja belum diberesin. Pernah gak sih lo kayak gini? Lo pengen dia suka balik sama lo padahal dia bahkan gak tahu lo eksis. Lo pengen orang tua lo ngerti isi hati lo, padahal lo aja bingung sama isi kepala sendiri. Lo pengen semua kerjaan jalan sesuai rencana, padahal laptop lo aja kadang nge-freeze tanpa aba-aba. Nah, hari ini kita bahas duduk yang nyaman. Ambil teh, kopi, atau ramen kayak Naruto. Ini bukan video motivasi singkat. Ini obrolan dari hati ke hati. Ilusi kontrol itu kayak genjutsu. Lo ngerasa lo punya kuasa, padahal lo lagi dikibulin sama otak lo sendiri. Pernah nggak lo nyalain AC, terus marah karena ruangan masih panas padahal jendelanya kebuka? Nah, lo udah ngontrol tombol AC, tapi lo lupa ngontrol hal yang bisa lo kendalikan. Nutup jendela. Dalam hidup juga gitu. Kita kadang sibuk ngatur orang lain, pengen semuanya sesuai harapan kita, tapi lupa ngatur diri kita sendiri. Pernah nggak lo suka sama seseorang, dan lo sampai mikir jauh ke hubungan yang serius nikah? Tapi setiap lo chat dia nggak dibalas 10 menit, sampai lo udah buka WA web, buka IG, buka Twitter, semua demi lihat. Dia online nggak? Lalu lo nanya ke diri sendiri, kenapa lo kayak FBI dadakan? Jawabannya adalah, karena lo nggak bisa nerima kenyataan bahwa ada hal di luar kendali lo. Padahal, semua orang punya dunia sendiri. Bahkan Kakashi aja nggak bisa kontrol tim 7. Dia cuma bisa bimbing, tapi nggak bisa kendaliin keputusan mereka. Kenapa kita pengen kontrol segalanya? Karena otak kita benci sama ketidakpastian. Otak kita itu prediction machine. Selalu nyari pola, nyari kepastian. Ketika sesuatu nggak sesuai prediksi, muncul rasa cemas. Jadi secara alamiah, kita mencoba mengatur semua aspek kehidupan biar nyaman. Tapi masalahnya, dunia ini bukan seperti game RPG yang bisa kita pause dan load. Dunia ini kayak battle royale. Lo cuma bisa adaptasi dan survive. Ingat Shikamaru? Dia cerdas bisa rencana A sampai Z, tapi tetap aja dia bilang, hidup itu merepotkan, karena nggak semua hal bisa lo pikirin. Kadang, yang harus lo lakukan, ya cuma jalanin. Pertama, perasaan orang terhadap kita. Lo bisa jadi orang paling baik, paling tulus, paling setia, tapi tetap ada orang yang gak suka sama lo. Bahkan Naruto yang rela berkorban buat desa, tetap dicibir selama bertahun-tahun. Kedua, tanggapan orang atas usaha kita. Lo kerja keras dikira cari muka, lo santai dikira pemalas. Jadi, mending lo kerja sesuai prinsip lo, bukan ekspektasi orang. Ketiga, masa lalu. Itachi nggak bisa ubah masa lalunya, tapi dia bisa ubah jalan Sasuke. Masa lalu bukan buat dikontrol, tapi buat dipahami. Keempat, keputusan orang lain. Pernah nggak lo kasih nasihat dari hati, tapi dia tetap jalanin keputusan yang berbahaya? Itu bikin kesel. Tapi ya, kita bukan puppet master. Kita cuma bisa sayangin, bukan milikin. Kelima, situasi sosial. Pengen grup kerja sejalan, tapi yang satu ghosting, satu lagi numpang nama. Lo nggak bisa kontrol itu, tapi lo bisa kontrol cara lo kerja dan batasan lo. Keenam, waktu dan takdir. Kadang kita pengen semua cepet, pengennya bulan ini kerja, bulan depan kaya. Tapi hidup itu kayak pelatihan Gai Sensei, prosesnya panjang dan gak instan. Ketujuh, respon dunia terhadap kebaikan kita. Jangan kaget kalau kebaikan lo nggak langsung dibales. Bahkan Naruto butuh 600 episode buat akhirnya dianggap pahlawan. Jadi, lakuin baik karena itu bagian dari lo, bukan buat validasi. Satu hal penting, kita nggak bisa kontrol dunia luar. Tapi kita bisa jadi ninja atas dunia batin kita sendiri. Yang bisa lo kontrol, pertama cara lo berpikir. Naruto kecil bisa aja tumbuh jadi monster.
Tapi dia milih jadi pelindung. Karena dia ubah narasi dalam pikirannya, gue nggak sendirian, gue berharga. Kedua, pilihan lo hari ini. Setiap hari lo punya pilihan. Mau menyerah atau lanjut. Mau balas dengan dendam atau diem aja. Mau makan Indomie jam 2 pagi atau tidur demi besok pagi. Semua itu kendali lo. Ketiga, bagaimana lo memperlakukan orang lain. Kebaikan bukan tentang apa yang mereka balas, tapi tentang siapa lo. Keempat, kebiasaan lo. Lo nggak bisa kontrol hasilnya viral atau enggak, tapi lo bisa kontrol konsistensi lo bikin karya. Pertama, tanya ke diri sendiri. Apakah ini dalam kendali gue? Kalau enggak, lepasin. Kayak Naruto waktu akhirnya sadar dia nggak bisa maksa Sasuke balik, tapi dia bisa terus sayangi sebagai temen. Kedua, jurnal harian 3 hal yang nggak bisa lo kontrol hari ini. Tulis dan sadari, bukan buat stres, tapi buat belajar menerima. Ketiga, latihan mindfulness. Napas perasaan, hadir di momen sekarang. Nggak usah mikir 3 tahun ke depan. Fokus hari ini dulu. Keempat, mantra harian. Gue bukan penyelamat dunia, tapi gue bisa selamatin batin gue sendiri. Ingat pas Naruto versus Pain? Semua orang udah nyerah. Tapi Naruto bilang, gue nggak bakal nyerah sampai gue ngerti kenapa lo kayak gitu. Dia nggak kontrol Pain. Tapi dia hadir, dengerin, dan coba pahami. Dan justru itu, yang bikin Pain luluh. Lo nggak harus jadi orang yang ngatur semua hal. Kadang lo cuma perlu jadi orang yang tenang di tengah kekacauan, bukan karena hidup lo sempurna, tapi karena lo belajar, melepaskan, dan percaya bahwa lo bisa bahagia, meski nggak semua hal berjalan sesuai rencana. Kalau video ini bikin lo ngerasa lebih lega, jangan lupa like, share, dan komen. Hal apa yang lo putuskan buat lepasin hari ini? Dan ingat, lo nggak sendiri. Kita semua pernah capek jadi tukang kontrol. Tapi hari ini, kita bisa istirahat.